Kebaikan banyak belum tentu sampai kepada satu hikmah, tapi satu hikmah mencapai kebaikan tak terbilang banyaknya. Dan apa yang kita kerjakan ini adalah hikmah tak terbilang banyaknya. Satu hikmah yang tidak terbilang diantaranya Masjid Fathan Mubinah, namanya Fathan kemenangan, Mubinah cemerlang, khazin jiwa, azimul besar. Apa hikmah di belakang makna itu? Dan masjid ini menjadi satu tanda untuk menandai kebangkitan tasawuf Indonesia rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberi satu hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka betul-betul diberi kebaikan yang banyak tak terbilang banyaknya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang bisa memahami hikmah illa ulul albab, kecuali orang yang mempunyai ulul albab. Ulul albab itu sehat akalnya, sehat hatinya, sehat perasaannya. Itu ulul albab namanya. Sehat akalnya, sehat hatinya, sehat perasaannya, sehat kesadarannya. Itu namanya ulul albab. Di atasnya ulul albab tingkatannya ulil absor. Ulil absor itu orang yang mempunyai pandangan jauh, yang dipandang itu di luar apa yang dipandang. Di atasnya ulil absor ulin nuha. Ulin nuha itu bagian para rasul, para nabi.
Jadi ada 3 tingkatan ulil albab, ulil absor, ulin nuha. Dan hikmah itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera zahir, karena adanya hikmah itu di luar yang dipandang oleh panca indera. Ulil albab, ulil absor, ulil nuha itu pelajaran yang memandang di luar yang bisa dijangkau oleh panca indera. Ibaratnya, kalau kamu melihat tumbuh-tumbuhan, jangan melihat tumbuh-tumbuhan. Di belakang tumbuh-tumbuhan apa itu? Kalau kamu melihat matahari, jangan melihat matahari. Apa di belakang matahari? Kalau kamu melihat bintang, jangan melihat bintangnya. Apa di belakang bintang itu? Kalau kamu melihat kejadian-kejadian setiap yang dipandang oleh orang awam, orang umum, itu yang zahir saja. Tapi di belakang itu tidak ada yang tahu. Dan begitu pula masjid fathan mubina hadzun azim. Ini nanti yang tampak oleh mata indera bangunannya, tapi di belakangnya itu hikmahnya tidak terbilang. Ini tidak ada yang tahu. Karena satu hikmah mencapai kebaikan yang banyak tak terbilang. Kebaikan banyak belum tentu mencapai satu hikmah. Kebaikan banyak belum tentu sampai kepada satu hikmah, tapi satu hikmah mencapai kebaikan tak terbilang banyaknya. Dan apa yang kita kerjakan ini ada hikmah tak terbilang banyaknya. Satu hikmah yang tidak terbilang di antaranya masjid fathan mubinah, namanya fathan kemenangan, mubinah cemerlang, khazin jiwa azimul besar. Apa hikmah di belakang makna itu? Dan masjid ini menjadi satu tanda untuk menandai kebangkitan tasawuf Indonesia rahmatan lil alamin. Nah, kebangkitan tasawuf Indonesia ini adalah kebangkitan tasawuf dunia. Kebangkitan tasawuf dunia. Coba perhatikan berapa ratus relawannya. Berapa ratus relawan berdoa. Berapa ratus relawan penggempur persiapan bangunan. Berapa relawan ribuan berdoa ya Jabbar ya Qahar. Berapa relawan ya
yang menyediakan konsumsi, semuanya itu relawan fisabilillah. Nah ini akan mencapai. Itu nanti menjadi tanda beratus-ratus tahun, generasi demi generasi akan dilantunkan oleh anaknya, putunya oleh buyutnya, terus menerus. Nah inilah saya sampai sekarang ini kagum, doa saya dikabuli Allah Ta'ala, bangkitnya kesadaran warga Thariqah Siddiqiyah. Sampai detik ini belum ada di Indonesia yang menandingi bangkitnya kesadaran warga Thariqah Siddiqiyah. Bagaimana kesaktiannya kebangkitan kesadaran warga Thariqah Siddiqiyah, dikerdilkan malah melembung sak jagat. Ditendang tidak akan tumbang, yang menendang itu sendiri yang tumbang. Diblesnya tidak mambes, malah muncul menjulang langit. Ini kesadaran. Alhamdulillah saya sudah dikabuli oleh Allah Ta'ala untuk membangkitkan kesadaran warga Thariqah Siddiqiyah. Seluruh Indonesia melebar seluruh dunia. Amin. Dan ini cocok bahwa sekarang ini sentralisasi Thariqah Siddiqiyah ada di Indonesia. Sekarang ini di negara-negara lain tidak ada. Ada di Indonesia. Los Plus Junja Iraja. Jangan melihat bangunannya, mungkin bangunannya itu nanti kecil, tapi hikmahnya di belakang itu mendunia. Dan bisa disaksikan nanti secara zahir oleh anak kita, cucu kita, buyut kita, dan semua yang melawan ridho Allah, semuanya akan terpelanting sejauh-jauhnya dalam jurang kesengsaraan dan jurang masuk ke dalam linet lumpur kenistaan. Amin. Walaupun minta tolong kepada siapa, fa'aina tadzabun, kemana kamu minta tolong untuk melindungi dirimu? Tidak ada, tidak bisa, karena ini kehendak Allah, kehendak Allah. Asal kamu masih menghirup udara, masih mancing bumi, masih di dalam sinar matahari, masih minum air, tidak akan luput dari kehancuran. Itu hikmahnya, besar hikmahnya. Saya tidak bisa menceritakan secara lengkap besar kecilnya, tidak bisa, karena itu bagian Allah sendiri. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira wa may yadzakkaru
illa ulul albab. Dan saya tinggalkan di sini Jami'atul Mudzakirin. Pertama, tidak usah digempur, karena itu wasiat ibu saya. Di dalam kedelapan kesanggupan sudah saya sebutkan, bakti kepada ibu bapak. Saya kalau bicara dengan ibu saya, tinggi rendahnya suara saja saya ukur. Saya tidak berani melebihi tingginya suara ibu saya. Saya taat. Bagaimanapun saya waktu di Lamongan sudah mapan, sudah rupa punya pengikut sudah banyak, sudah nama sudah masyhur, dan mempunyai 2 toko, mempunyai tambah. Tapi karena ibu saya manggil, kembalilah ke Losari, saya tinggal kemarin. Semua saya tinggal, buku-buku saya tinggal semua. Karena saya taat kepada ibu saya. Sampai istri saya yang saya cintai tidak boleh oleh mbahnya ikut ke Jombang. Ya tak tinggal. Kalau saya di Lamongan meninggal bojo, Jombang akeh bojo. Tapi kalau saya meninggalkan ibu saya, tidak ada gantinya. Itulah ketaatan saya. Karena itu perintah Al-Quran, uskurli wali walidayya, syukurlah kepadaku dan syukur kepada 2 ibu bapak. Saya syukur kepada bapak saya Haji Abdul Bukti. Saya syukur dengan ibu saya Nasihah. Nasihah. Sampai dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika ada dua orang tuamu, bapak ibu, memaksa kamu supaya musyrik kepadaku, fala tuti'huma, jangan diikuti perintah musyriknya, tetapi kamu harus bergaul di dunia yang baik. Sampai begitu sampean beratnya terhadap ibu bapak. Karena itu ibu bapak ibu itu lebih-lebih ibu yang tempat pertapaan 9 bulan dalam perutnya. Setelah lahir mesti wahdan ala wahnin, ngeramut anaknya. Dan semuanya itu harapan orang tua menjadi anak yang baik, yang bermanfaat kepada masyarakat. Itu harapan. Ibu kita, tidak ada orang ibu itu yang mempunyai harapan supaya anakku tadi gentleman, tidak ada. Tukang klaim, tukang tidak ada, tukang rampok tidak ada. Mesti supaya menjadi anak yang bermanfaat terhadap keluarga, masyarakat, negara. Ya alhamdulillah, itu apa ikutan saya terhadap ibu bapak saya masukkan di dalam 8 kesanggupan. Itu filter, itu filter. Jadi
Warga Kelas 3, walaupun seandainya ini andai-andai seandainya mempunyai bapak ibu lain alirannya, misalnya ada bapaknya ibunya melok Kristen, melok Buddha, melok Hindu dan sebagainya, harus tetap bergaul di dunia yang baik. Yang baik. Jangan sampai saya Islam, ibu saya Kristen, misalnya itu, kemudian tidak baik. Itu tidak boleh dalam Al-Quran. Tidak boleh, harus bergaul di dunia baik. Masalah agama lain-lain. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin bagiku agamaku. Lakum dinukum bagi sampean agama sampean. Itu nanti bagian Gusti Allah sendiri nanti di akhirat. Jadi harus tetap bergaul yang baik. Ibumu tetap ibumu, ya, meskipun orang kampung. Hidungmu tetap hidungmu, meskipun hidungmu rompong. Itu. Jadi makanya bangunan ini saya tetap tidak berani saya itu bongkar wasiat ibu saya. Dulu saya mengumpulkan uang sedikit. Setelah sudah kumpul 1 tahun dapat 20 juta. Saya matur kepada ibu saya, uang 20 juta akan saya bangunkan makomnya Mbah Syuhada. Kemudian ibu saya itu bilang, makomnya Mbah Syuhada dibangun kari-kari air sih, bangunan tempat biatan disik. Jadi ini akhirnya saya nggak berani. Lah uang sudah anu kongkon bangun biatan, padahal kan itu kuatune gak cukup. Apa mana nganggo duk, sebab ini biyen nganggo duk ambil dari Ponorogo, diduduk sampai lemah kuning sejarah ini. Tapi berhubung itu perintah ibu, saya tidak berani membantah. Saya tidak berani membantah. Saya tetap sami'na wa ata'na. Akhirnya Jamiatul Mudzakirin hikmahnya seluruh Indonesia ini adalah dari wasiat ibu saya. Dan saya tidak mempunyai apa itu niat bangun Jamiatul Mudzakirin sampai 2004 itu tidak ada. Tapi ibu saya itu perintah pertama bangunan tempat biatan itu. Ternyata hikmahnya besar. Ada Jamiatul Mudzakirin biasa, ada Jamiatul Mudzakirin yarju rahmatallah. Padahal biayanya begitu banyak. Dan alhamdulillah dari kesadarannya warga Kelas 3 itu sudah tahu bahwa biaya Jamiatul Mudzakirin miliaran. Dan saya sudah tahu ekonominya warga Kelas 3 itu ekonomi Senin Kemis. Loh kok gak wegah biaya menghadapi biaya begitu banyak itu. Nah ini tingginya kesadaran warga, tidak ada. Sampai gali lubang, tutup lubang. Iku ekonominya Senin Kemis gali lubang, tutup lubang. Kekamban galinya gak iso nutup kejegur. Ya tetap tidak mundur. Ya Allah, kok begini hebatnya kesadarannya warga. Saya itu
Sampai ya heran-heran. Tapi setelah saya kembali kepada Allah, kalau Allah yang menimbulkan kesadaran, tidak mustahil. Sebab kesadaran menimbulkan kemauan. Kalau kemauan kuat, insya Allah. Sekarang pamannya orang, harta benda sudah siap, materi sudah siap, material sudah siap, pembantu sudah siap, ingin bangun rumah, tapi tidak ada kemauan membangun, ya tetap tidak akan jadi. Nah ini kemauannya warga ini, wah tak tandingi. Sampai sekarang belum ada organisasi yang menandingi ini. Sampai sekarang ini partai-partai pun belum ada. Mana partai yang melok bangun negara? Nggak ada. Tapi warga Sidikiyah itu 2.500 melok bangun negara. Coba, ya Allah, sulit dipikir. Jadi di luar akal pikir, sulit akal pikir. Coba ini, kan saya tidak perintah, gempurlah bangun-bangunan sudah tidak ada, datang sendiri dengan ikhlas gempur. Ya, gempur. Jadi mata zahir yang digempur ini gedong-gedong, tapi ada skema apa yang digempur itu nggak tahu saya. Tahu, saya melihat di TV itu gempur itu dengan gregetan loh, hancur kon. Ya Allah. Ya tidak main itu panjangnya, kesadaran sudah begitu. Dituari ibu-ibu ada, saya tahu di TV itu ibu-ibu ngarik beru itu hancur. Masya Allah, kok begitu kesadarannya ibu-ibu. Masya Allah, waduh. Walaupun jin yang kelabaan penggerak-penggerik, ini yang bangun ibu saya, mimpi pirang-pirang 40 tahun. Baru kalau bangunan, loh, aku biar kok ngimpi ibu saya bangun ini, saya kok ono, ini bangunan ibu saya. Oh ngimpi, siapa bisa bangun, ngimpi. Penggerak-penggerik sampai lienya bentomanku, kitab saya itu di perpustakaan kedua. Saya punya perpustakaan satu di tempat saya. Perpustakaan kedua itu di sini. Dan kitab di perpustakaan kedua itu ada lemari besar 10 lemari kitabnya itu. Loh kok kosong? Wah, nanti kitab kali dewe tak kitab ini. Kali dewe, apa mau dipikir kali dewe kok mustahil. Ya kok iso ngalih, mongko ana sing ngalih sapa enggak tahu saya. Sintoman. Enggak tahu kok itu. Ya kok itu jin. Masya Allah. Saya sudah berbuat baik bertahun-tahun. Uang tinggal ambil saja. Untuk beli apa saya tidak tahu itu. Saya itu tidak berani suudzon, buruk sangka itu. Sebab setengah buruk sangka saja dalam Al-Quran itu dosa. Maka saya baik sangka terus, baik sangka. Tahu-tahu meledos. Tahu-tahu meledos. Tidak tahu, saya baik sangka, tidak pernah saya buruk sangka kepada siapapun.
Tidak pernah saya bersangka itu. Apalagi mengenai keluarga dahulu, keluarga sekarang bukan. Malah bukan keluarga itu, khianat. Jadi Jamaatul Mudzakirin pertama ini lah. Masih saya tulis itu dibangun tahun berapa itu? Ini ibu saya ini, ibu saya. Jadi saya pesan jangan sekali-kali menyakiti hati ibu walaupun beda agama. Nah, itu pesan saya. Maka saya itu tidak ada perbedaan apa itu. Saya bangun mana yang butuh ya saya, apa agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, tidak pernah saya beda-bedakan itu. Untuk apa beda-bedakan agama? Oh sudah beda sendiri. Sampai dalam surat Yunus, Kanjeng Nabi Muhammad itu kasih Allah ditegur oleh Allah Ta'ala. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu nasa. Kalau Muhammad, kalau Tuhanmu mempunyai kehendak semua agama jadi satu, Islam semuanya jadi semuanya Islam. Kalau Tuhanmu menghendaki, siapa yang bisa menghalang-halangi kehendak Tuhan? Apa anta tukrihun nasa? Apa kamu Muhammad memaksa orang supaya pindah agama dari agama lain kepada agama Islam? Songkos semangat Nabi Muhammad supaya semua jadi agama beragama Islam itu ditegur. Jadi sekarang kenyataan agama macam-macam. Ada Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, aliran kepada. Itu memang dikehendaki Allah supaya berbeda-beda itu. Allah tidak menghendaki satu agama. Nah, ini kenyataan, gitu. Jangan seperti orang-orang aliran keras. Paham sidika lain, paham Quran, paham sidika itu. Bukan paham aliran-aliran apa Syiah, Mu'tazilah, Sunni dan sebagainya, tidak. Tidak. Jadi harus diketahui namanya masjid yang kita bangun ini Fathan Mubina, Khadzun Azim. Khadzun itu jiwa, azim besar. Fathan kemenangan, Mubina cemerlang, jiwa besar. Itu namanya. Ingat ya, Fathan Mubina, Khadzun Azim. Nah, itu namanya dari Al-Quran. Saya ambilkan dari Al-Quran. Waktu Fathahillah Jakarta, yang membangun kota Jakarta itu Fathahillah, sampai ada tanda tanya ya, dibangun gedung Fathahillah. Fathahillah itu makomnya sekarang ini di Cirebon menjadi satu kompleks dengan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah anggota Wali Songo, organisasi Islam pertama di Cirebon. Jadi
kota Jakarta itu tidak lepas Songo, Wali Songo. Wali Songo itu nama organisasinya, bukan nama pribadi. Tidak lepas Songo itu. Jadi ibu kota Jakarta. Begitu pula Wali Songo yang terakhir itu yang di Jawa Barat, Syarif Maulana Syarif Hidayatullah. Dan yang terawal yang di Jawa Timur di Surabaya, Maulana Ali Rahmatullah Sunan Ngampel. Berhubung manggono daerah Ampel namanya, dinamakan Sunan Ngampel. Nah, Sunan Ampel putranya Ibrahim Asmarokandi. Asmarokandi itu Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan. Dan keturunan saya dari ibu saya itu dari Samarkand. Dari ibu kota Samarkand itu kota rame yang kedua. Kota rame yang pertama ibu kota Tashkent namanya. Ibu kota Tashkent. Nah, kota yang rame kedua Samarkandi. Itu ayahnya Sunan Ali Rahmatullah. Dan saya ini kalau dari Sunan Ngampel itu sekitar 14 silsilah saya. Nah, munggai sampai Samarkandi. Samarkandi. Makanya di sini akan saya bangun bentuknya, pintu gerbangnya, pintu negara Samarkand. Jadi kenangan bahwa saya itu keturunan dari Samarkand. Itu Uzbekistan negaranya, Timur Tengah Asia. Timur Tengah Asia dekat dengan Laut Kaspia dan dekat dengan negeri Rusia. Kalau abah saya itu dari Maroko, Afrika. Jadi saya ini cucunya orang Afrika dan orang Uzbekistan. Jadi saya bangun ini ya mirip-mirip sana itu. Kedua-duanya itu mayoritas Muslim. Jadi kalau ada sekarang ada ide, ada aliran keras akan dijadikan negara Indonesia negara Islam, itu omong kosong. Tidak ada di dunia negara Islam, negara Muslim, bukan negara Islam. Jadi seperti Mekah, Madinah, Bara Mesir, itu negara Muslim, bukan negara Islam. Nah, mayoritas Indonesia ini umat Islam. Jadi negara Muslim terbesar itu Indonesia. Itu. Makanya selama ini tasawuf kok belajar nang luar, harus belajar ke Indonesia. Maka di sini bangkitlah tasawuf Indonesia rahmatan lil alamin. Dan inilah tanda-tandanya ada di Los Junja Iroja. Oh ya, ini tanda-tandanya. Relawannya banyak, relawan mangsa akeh. Tadi kok saya angen-angen sing mangsa gak disebut-sebut. Iku sabilillah cuma. Sabilillah. Lah saya ikutkan di masa itu.
Jadi ada relawan penggempur, lawan pemasak, dan sebagainya. Ini hikmahnya besar sekali, besar sekali. Saya tidak bisa menceritakan keseluruhan. Akal saya tidak mampu. Nah, tapi alhamdulillah yang paling saya syukuri terus itu kesadaran warga ini loh, kok mempunyai kesadaran yang besar atas pertolongan Allah. Dulu itu saya pernah mohon kepada Allah, saya sendiri mohon kepada Allah sebagai pimpinan Tarekat Siddiqiyah. Ya Allah, kalau Tarekat Siddiqiyah ini tidak manfaat terhadap masyarakat banyak, mohon dihapus saja, biar tidak ada Tarekat Siddiqiyah di Indonesia kalau tidak manfaat. Karena tambah banyak murid, saya tambah berat tanggung jawab akhirat, tanggung jawab jutaan. Tapi kalau Tarekat Siddiqiyah itu baik, benar, mohon diberi izin berkembang, dan terutama kesadaran warga ini meningkat, mi'raj kesadaran. Alhamdulillah kenyataan kesadaran warga itu meningkat. Walaupun ada yang merongrong begini, kalau sing nyerbu, yang di luar pri kemanusiaan, salahnya apa? Nggak ada salahnya. Butuh nyerbu ya nyerbu, silakan. Wallahu mukhrijin ma kuntum taktumun. Allah yang akan membuka kedokmu walaupun kamu sembunyikan. Wallahu mukhrijun, Allah akan membuka, mukhrijun ma, sesuatu yang kamu sembunyikan. Akhirnya dibuka sungguh, ya Allah. Dibuka di ma itu, Magelang, Malang. Akhirnya ya, hancur martabat yang tidak baik, hancur. Wallahu mukhrijun, mukhrijun mengeluarkan ma, sesuatu yang kuntum yang kamu sembunyikan, walaupun berlapis-lapis topeng, akan dibuka oleh Allah. Nah, kalau dibuka oleh Allah Ta'ala, siapa yang bisa nutup? Coba. Tapi kalau tidak dibuka oleh Allah, siapa bisa buka? Buka sedikit, gawe mana topeng. Buka sedikit, gawe mana topeng. Tapi nak Allah sih buka, wes tamat riwayat. Kalau Allah selesai buka, sudah bintang-bintang berguguran, melati-melati berserakan, toyol kelabaan. Kalau Allah yang buka, bukan kita, bukan kualat. Wong umum kan maklum, wong umum karo hikmah. Dari kualat, gak, kula mboten malati, kula kakek dosa kok. Kula niku kakek dosa. Tapi bertobat. Api wong ngaku akeh dosa terus tobat, timbang ngaku akan dosa terus menerus tambah dosane. Di dalam Al-Quran ada ayat diulang-ulang dalam beberapa surat. Uninya fi qulubihim maradun fazada
ja'alahumullahu fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, sakit hati. Fazadahumullahu marad, Allah nambah sakitnya hati. Hati turu sakit, melek sangka turu sakit, petuk mana pengikut akeh sakit, petuk mana ngono iso gawene sakit. Kok iso duwe tanah akeh sakit terus gak waras-waras sampai sekarang. Kanggo ngobati sakit hati ini ku anggite apa lah. Ketika ini digempur, apane sing digempur? Oh, gempur awakmu dhewe. Sertifikat iki senyetno digelapno dadi sertifikat palsu, silakan. Wong aku bisa aja mak 2 meter kok omahku. Padha ae. Tapi dunia akhirat jadi tidak bisa tutup-tutupi, itu tidak bisa. Walaupun jaluk tolong dewa sing nduk langit itu gak iso. Gak iso. Pating petiti nyerebu, gak ana kesalahan diserbu, gak apa-apa. Wallahu mukhlisun ma kuntum taktumun. Saya sudah mengingatkan, tapi tidak percaya. Dikira omongan saya itu seperti omongan orang awam. Saya ini sudah mursyid Thariqah Siddiqiyah. Lu kok dia kan ucapan saya dia kan ucapan koyok jimtok bang ngono ta. Sudah saya ingatin tidak percaya, silakan tidak pada. Bagaimana kalau nanti terbuka apa tidak menyesal? Tidak menyesal ya, ngono, bongol ngono. Tidak menyesal. Sekarang saya buka, betul. Oh tak buka lagi. Oh, gak ada selang hari. Awan dibuka, sore konangan. Inilah hikmah. Hati-hati dungane wong sing kok kane ngoyo iku. Dikira orang-orang doa itu ucapan toh, ya Jabbar, ya Qahar. Dikira karena apa-apa nih. Sekarang buktikan. Buktikan sekarang ini. Ini saya mengharap satu-satunya kota namanya kota pahlawan itu hanya di Indonesia. Di seluruh dunia tidak ada kota pahlawan ini. Kota pahlawan Surabaya. Dan mestinya harus hakim-hakim di kota pahlawan harus menjadi anak Indonesia yang baik, berani menegakkan hukum di Indonesia. Jangan jadi hakim terlalu penakut. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Begitu. Ini putra Indonesia, hakim pahlawan, kota pahlawan. Itu nanti akan menjadi hakim pahlawan Indonesia. Ini harapan saya. Kabul atau tidak, walau alam kita tidak tahu. Kabul. Nah itu nanti disoroti oleh pusat. Mana hakim pahlawan ini? Nah itu nanti akan jadi hukum kedua.
Jadi harapan saya tidak menyesal. Saya ini pun usianya sudah tua dan saya non politik, tidak kepingin jadi ini, pengen itu, jadi manusia. Kebanggaan saya, jadi kebanggaan saya satu-satunya jadi manusia yang bermanfaat, terhadap diri saya, keluarga saya, masyarakat, rakyat Indonesia, negara Indonesia. Ini harapan saya. Jadi abdan syakuro namanya, hamba keimanan, hamba kemanusiaan, hamba kealaman. Jadi ngabdi, kita ini ngabdi, bukan ingin jadi dilayani, jadi bagi pelayan. Kalau awal sedikit yang saya harapkan itu orang sedikit apa yang jadi lurah abdan syakuro. Jadi bupati abdan syakuro. Itu. Bagi gubernur abdan syakuro. Jadi presiden abdan syakuro. Jadi jenderal abdan syakuro. Hamba Allah yang syukur. Itu. Nah, saya ini kan usianya sudah masuk 94 ya? 5. 95. Wis bonus sisan. Kanjeng Nabi cuma swidak telu. Lah kula semanten wis ngliwati Kanjeng Nabi. Nek orang kafir lain di Quran mendah. Walladzina asyraku yawatu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik itu mengharap-harap diberi umur 1000 tahun. Ini tambah dodro. Tapi orang tasawuf walaupun umur singkat tapi kebaikannya banyak. Itu yang dinamakan umur panjang. Umur panjang itu bukan waktunya, kebaikannya. Sehingga menjadi umur panjang. Kebaikannya diteruskan oleh lainnya, diteruskan anaknya, diteruskan cucunya. Itu namanya panjang. Panjang. Diteruskan. Nah ini begitu pula nanti kebaikan warga soleh yang ikut menggempur, ikut bangunan persiapan untuk masjid ini, ikut lagi mangsa, ikut lagi itu adalah kebaikan yang akan panjang ratusan tahun. Jadi tanda-tanda oleh anaknya, putunya, cucunya. Masyarakat muslimin sampeyan paham tempat isti'anah berapa pintunya? 4. Pintu satu itu pintu bismi, pintu kedua pintu lafal Allah, jadi bismillah. Pintu yang ketiga pintu Ar-Rahman, bismillahirrahman. Pintu yang keempat pintu Rahim. Jadi mubeng iku pintuna bismillahirrahmanirrahim. Pintunya itu. Terus tengah-tengah itu
tempat istana doa sakral. Tapi siapa yang masuk tempat isti'anah, masuk pintu bismillahirrahmanirrahim, masuk istana doa, sembrono nang njero kono, sembrono titenono iku disapu temen, nyataan. Sebab itu bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya 19, jenis hurufnya 10. Sampai nak melaku toko etan mulon angka 1 sampai 0 ngalor itu 0. Jadi angka 10 niku disebut dalam Al-Quran niku pintu 10 sempurna. Lah 0 ngidul lapangan, lapangan ya bulat, ya 0 jadi ngadep ngalor ngadep ngidul itu angka 10, itu angka 10. Lah tanah itu masih separuh dibangun itu, yang sebelah barat banyak masih belum dibangun itu. Jumlah semua itu 70 hektar itu. Semua ini saya persiapkan untuk umat. Adapun sekarang katanya beritanya ada sertifikat nama orang lain, tak tahu saya dari mana. Yang tahu yang jelas disaksikan se-Indonesia, disaksikan semua orang di pelosok, semua itu saya yang beli, nggak ada. Kok jin itu tuku gak ada, siapa nglayani jin? Saya yang beli, Maya itu. Maya. Jadi sekarang ada perampok, saya tidak tahu ada perampok apa orang tidak tahu. Tidak tahu. Semuanya itu saya yang beli, semuanya itu. Nah ini akan jadi pusat tarekat sidikiyah di dunia. Dan ini dijadikan alamat tanda bangkitnya tarekat Indonesia rahmatan lil alamin. Masjid ini Fathan Mubina Hadzun, tulisannya Hadzun, jiwa azimun besar, jiwa besar. Ini perlu dipahami. Fathan Mubina Hadzun azimun. Dan ini tanda kebangkitan tasawuf Indonesia rahmatan lil alamin. Tasawuf Indonesia rahmatan lil alamin. Penjelasannya panjang. Saya tidak perlu menjelaskan. Nanti kalau ingin tahu penjelasannya, ya masuk dalam pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Dan pelajaran pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia akan saya mulai dari Mungkit Magelang. Mungkit Magelang. Dan ya tamannya, Taman Tarekat Sidikiyah ada di Kaukabun Duriyun. Kaukabun itu Kabu.
Asalnya kaukabun maknanya bintang, duriyun maknanya berlian. Atau itu saya bangun ada gubuk daerah-daerah semua baik indah, itu taman. Dan rencana ada taman lagi, ada di Siak Indragiri, di Sumatera dulu, Sumatera. Riau. Dan daerah tempat-tempat yang dekat laut saya sudah punya tanah 11 tempat berdampingan dengan laut. Itu semuanya akan dibangun Jamiatul Mudzakirin untuk pertahanan Indonesia Raya. Dan yang saya tempatkan di sini itu wali-wali talqin, wali talqin, kelanjutan dari wali-wali negara, 9 wali negara, wali songo, wali negara, wali talqin. Dan wali 9 wali negara itu bukan waliullah, wali negara. 9 itu yang menyusun kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya wali negara. Jadi organisasi Wali Songo pertama itu organisasi tasawuf pertama Wali Songo. Organisasi tasawuf kedua wali negara. Terusnya itu organisasi tasawuf 999. Ini yang tahu orang Dawil Basoir. Nah, orang awam tidak tahu. Lah untung besar Indonesia ini ada tarekat pusatnya di Indonesia, yaitu hanya tarekat Siddiqiyah. Tarekat lain itu pusatnya di luar, tidak di Indonesia. Tapi tarekat Siddiqiyah sekarang ini yang ada hanya di Indonesia, tidak ada di negara lain, tidak ada. Ini sudah disaksikan oleh buku-buku besar-besar itu. Sudah disaksikan. Nah, kita alhamdulillah Indonesia kanggo nang tarekat sentral, tarekat Siddiqiyah, satu-satunya tarekat yang aktif, bukan pasif. 140 tarekat, 114 tarekat sekarang ini di Indonesia yang aktif hanya tarekat Siddiqiyah. Aktif banget, organisasinya banyak, aktif terus, aktif sedekah. Saking aktif duwe nduk sak iku nek guru ditokno tari-tarian. Aku lang tokno. Ukhruj ma fil jab yu'ta ma fil yab. Iku semboyan Arab. Ukhruj tokno ma fil jab sing njurone saku itu. Yu'ta ma fil yab iku kok teko nang njurone saku yang gaib. Berbarokah. Itu yang perlu kita sampaikan. Semoga jadi perhatian, kesadaran, manfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi nama wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalikal karim wa azimu sultanik. Allahumma zidna wa la tanqisna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tukharrimna. Allahumma asirna wa la tu'asir alaina. Allahumma ardina wa tarda'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.